Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumma a'lamu anna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayolah wal akhwat, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk bertemu di tempat ini dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan sehat. Dan ini merupakan anugerah yang wajib untuk kita syukuri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kesyukuran yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang dicatat oleh Allah sebagai hamba-hamba yang bersyukur, di mana tidak sedikit hamba Allah yang tidak mampu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Di dalam sebuah ayat di dalam Al-Qur'an dikatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit hamba-hambaku yang mensyukuri nikmatku. Karena sesungguhnya kesyukuran tersebut tidak hanya mengucapkan alhamdulillah sahaja, tidak. Tetapi yang namanya kesyukuran tersebut lebih bagaimana kita mempergunakan nikmat yang Allah berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesyukuran yang sesungguhnya. Ketika kita mempergunakan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di jalan yang baik dan benar sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, maka itulah sebenarnya kesyukuran yang hakiki. Allah memberikan kepada kita harta benda, kita pergunakan harta benda tersebut di jalan yang benar, itu adalah merupakan kesyukuran yang benar. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan dan berbagai macam apa yang dapat kita rasakan saat ini di jalan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dinamakan dengan kesyukuran yang sebenarnya. Yang namanya kesyukuran tidak cukup dengan mengucapkan alhamdulillah sahaja, tidak, sama sekali tidak. Tetapi lebih daripada itu adalah bagaimana kita mengelola segala apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan, dan aktivitas apapun yang kita kerjakan dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang Allah anugerahkan kepada kita dapat kita pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang Allah Subhanahu wa taala utus sebagai rahmatan lil alamin. Tiada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu jugalah kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesempatan untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberi kepada kita kemampuan untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena demi Allah, tiada kejayaan yang dapat dirasakan oleh umat Islam kecuali dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun aktivitas yang kita lakukan tanpa ada ikutan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menjadikan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau seandainya apa yang kita lakukan itu kita anggap sebagai ibadah, bagian daripada ibadah, akan tetapi tidak mempunyai contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa bernilai sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malam ini insyaallah kita akan mencoba untuk mengkaji salah satu surah di dalam Al-Qur'an. Surahnya pendek sebenarnya. Dia hanya terdiri dari 5 ayat sahaja. Ya, dia hanya terdiri daripada 5 ayat. Dia termasuk ayat-ayat dari surah-surah Makkiyah. Makkiyah itu adalah surah atau ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi sebelum Nabi hijrah. Dan inilah
yang banyak dipegang oleh para ulama tentang pembagian daripada Makkiyah Madaniyah, di mana para ulama mengatakan ayat-ayat Madaniyah itu adalah ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan setelah Nabi hijrah, sedangkan ayat-ayat Makkiyah adalah ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Dan apa yang akan kita bahas ataupun kaji pada malam hari ini adalah ayat-ayat Makkiyah yang terdiri dari 5 ayat di dalam Al-Quran tersebut, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah surah Abasa. Ya abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, setelah itu diturunkanlah ayat suratul Qadar ini. Ayo wal akhwat. Suratul Qadar ini inti ataupun pokok-pokok isinya adalah dia berbicara tentang diturunkannya Al-Quran. Awal diturunkannya Al-Quran, malam di mana Al-Quran diturunkan, serta kemuliaan malam tersebut yang bertepatan dengan diturunkannya Al-Quran. Sehingga kalau kita mencoba untuk mengkaji lebih dalam lagi, maka kita akan mendapatkan satu kesimpulan bahwa masih ada hubungan antara suratul Alaq dengan suratul Qadar. Bang, tak terdengar. Oh, lagi dibetulkan. Ya. Ada hubungan. Ini bisa didengar ya. Oke. Ada hubungan antara suratul Qadar dengan suratul Alaq. Apa hubungan di antara keduanya? Hubungan di antara keduanya ketika kita melihat kepada suratul Al-Alaq yang kemarin pernah kita bahas itu 2 minggu yang lalu, kita akan melihat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat yang pertama diturunkan. 1 sampai 5 kan itu berbicara tentang ayat yang pertama yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ya 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sedangkan di dalam suratul Qadar ini Allah Subhanahu wa taala berbicara, menjelaskan kepada manusia bila Al-Quran itu diturunkan. Bila Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang dibincangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Qadar tersebut. Ya. Suratul Qadar itu sendiri berarti kemuliaan, tetapi sebenarnya ada perbedaan pendapat ulama di dalam masalah pengertian ataupun definisi daripada Al-Qadar yang insya Allah kita akan terangkan setelah ini. Dan dia berada di surah yang ke-97 di dalam Al-Quran. Dan insya Allah kita akan mulakan. Saya akan bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baik. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memulakan ayatnya dengan kata-kata inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Domir itu artinya kata ganti. Domir ataupun kata ganti di dalam kata-kata inna itu adalah mempergunakan kata-kata nahnu, artinya kami. Kenapa Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang mempergunakan kata-kata kami di dalam Al-Quran, kadang-kadang juga mempergunakan kata-kata saya, aku, ya, aku. Kata-kata nahnu di dalam Al-Quran itu banyak kita temukan di dalam Al-Quran. Tetapi sebenarnya itu tidak memberikan kepada kita arti bahwa Allah itu banyak, tidak. Tetapi adanya dan munculnya yang namanya redaksi perkataan nahnu, kami di dalam Al-Quran, itu litta'zim, untuk pengagungan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengagungkan dirinya.
Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dirinya, dan memang dia berhak dan pantas untuk diagungkan. Karena yang maha agung, maha besar, maha segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang menurut para ulama, dikatakan oleh para ulama secara ringkas berkenaan dengan adanya kata ganti kami di situ. Kemudian yang kedua, ya ikhwah, kita akan temukan bahwa di dalam Al-Qur'an banyak sekali juga ayat-ayat yang memang mempergunakan kata-kata nahnu. Ya, misalnya saja inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, itu kan juga mempergunakan kata-kata nahnu, artinya kami. Tetapi di situ artinya kami di situ adalah untuk bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dirinya, mempergunakan kata-kata pengagungan terhadap ayat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mempergunakan kata ganti saya. Ya. Di dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an juga dikatakan demikian. Ya. Qul innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Katakanlah bahwasanya tiada Tuhan selain saya. Ya. Itu Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang mempergunakannya dengan kata ganti saya. Dan itu semuanya boleh karena Allah Subhanahu wa taala Maha Agung. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata-kata hu. Inna anzalnahu. Hu di sini kembalinya kepada Al-Qur'an. Kembalinya kepada Al-Qur'an dikarenakan apa? Karena semua manusia sudah maklum bahwasanya apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tidak bukan hanyalah Al-Qur'an. Dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, makanya dikatakan inna anzalnahu. Kami telah menurunkan Al-Qur'an. Walaupun Al-Qur'an tidak disebutkan sebelumnya, tetapi semua orang paham bahwa hu di situ kembalinya kepada Al-Qur'an. Inna anzalnahu. Di dalam kaidah bahasa Arab, hu di situ dinamakan dengan maf'ul bih. Maf'ul bih itu adalah objek yang diturunkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, di malam al-qadar. Dari kata-kata fi lailatul qadar inilah diambil nama surah ini. Jadi dinamakan dengan suratul qadar karena kebetulan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata-kata al-qadar di awal ayat tersebut. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya. Al-qadar menurut pengertian para ulama itu mempunyai dua arti. Yang pertama, al-qadar adalah berarti kemuliaan. Ya. Seseorang yang mengatakan anta dzu qadarin, engkau mempunyai kemuliaan. Itu biasanya di dalam bahasa Arab kata-kata qadar itu berarti kemuliaan. Biasanya orang mengatakan anta dzu qadarin wa karamin, kamu mempunyai kedudukan, kamu mempunyai kemuliaan. Al-qadar juga biasanya diterjemahkan dengan kata-kata at-taqdir. Takdir itu artinya ketentuan. Jadi apapun yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan itu masuk dalam kategori takdir. Jadi al-qadar bisa berarti kemuliaan, al-qadar bisa berarti ketentuan. Dan kedua-duanya bisa dipakai di dalam ayat ini. Kenapa? Karena memang pada malam itu bisa dianggap sebagai malam kemuliaan. Dan memang pada malam itu adalah di mana segala macam ketentuan Allah Subhanahu wa taala diputuskan. Ya. Jadi ada dua, takdir, ketentuan, ketetapan, keputusan. Bisa juga berarti kemuliaan. Dan kedua-dua kata tersebut bisa dipakai untuk kata-kata al-qadar. Kenapa? Karena yang pertama, memang malam itu adalah malam yang penuh dengan kemuliaan. Dan apa keistimewaannya malam tersebut, kita akan lihat nanti. Tapi yang jelasnya, melihat daripada ayat yang pertama, kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwasanya salah satu keistimewaan ayat tersebut ataupun surah ini adalah dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada malam itu. Artinya kalau ada sesuatu yang mulia diturunkan, maka waktu penurunannya juga masuk dalam kategori yang mulia. Al-Qur'an kan sesuatu yang mulia kan? Diturunkan pada malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka dengan demikian malam tersebut masuk dalam kategori malam yang mulia juga. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ayo ikhwah, kata-kata Lailatul Qadar kemudian setelah itu disambut dengan ayat yang kedua. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan apakah yang kamu ketahui tentang Lailatul Qadar tersebut? Ayo ikhwah wal akhwat.
Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan, kemudian memberikan pertanyaan. Yang pertama Allah memberikan pernyataan, yang kedua Allah memberikan pertanyaan. Ya, jadi pernyataannya itu adalah sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah memberi pertanyaan, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Dan apa yang kamu ketahui tentang Lailatul Qadar? Biasanya di dalam Al-Qur'an ketika ada pengulangan seperti itu, yang pertama dalam bentuk pernyataan, yang kedua dalam bentuk pertanyaan. Bisa dibedakan ya pernyataan dengan pertanyaan. Ini menunjukkan bahwa hal tersebut perlu untuk diperhatikan. Allah menginginkan kita mengambil berat terhadap apa yang Allah akan informasikan. Ya, misalnya saja al-haqqatu mal-haqqatu wa ma adraka mal-haqqah. Itu kan Allah ingin kita mengambil berat apa yang Allah Subhanahu wa taala akan beritahu kepada kita. Ya. Misalnya saja al-haqqa yang jelasnya al-haqqa juga itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala kita mengambil berat. Kita memperhatikan hal tersebut. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, kata-kata wa ma adraka ma lailatul qadar, Allah menginginkan kita mengambil berat terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala akan terangkan. Allah menginginkan kita memberikan perhatian yang penuh terhadap sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala akan kabarkan. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi sebelum saya masuk ke situ, kalau kita mencoba untuk menjelaskan makna kata-kata Lailatul Qadar, maka kita akan bertanya, sebenarnya malam Lailatul Qadar itu bila? Ya. Bila sebenarnya malam Lailatul Qadar tersebut? Maka kita akan relatekan ataupun kita akan hubungkan dia dengan ayat yang ada di dalam suratul Baqarah. Di dalam suratul Baqarah dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan di mana di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Maka ayat di dalam surah Al-Baqarah tersebut menjadi penjelas bila yang namanya Lailatul Qadar. Jadi kalau seandainya ada orang yang bertanya Lailatul Qadar bila, maka jawabannya adalah ada di dalam suratul Baqarah ayat tersebut bahwasanya Lailatul Qadar itu terjadi pada malam bulan Ramadan. Dan inilah ya ikhwah wal akhwat menjadi sebuah jawaban yang jelas. Jawaban apa? Jawaban bagi orang-orang yang juga mempunyai pendapat bahwasanya malam Lailatul Qadar itu terjadi pada nisfu Sya'ban. Kan masih banyak kita dengarkan bahwasanya yang namanya malam Lailatul Qadar itu terjadinya pada malam nisfu Sya'ban. Banyak tersebar. Sehingga banyak di antara kaum muslimin yang tidak mengetahui hakikat tentang itu semuanya, akhirnya apa yang dia lakukan? Mereka mengadakan acara-acara pada malam nisfu Sya'ban dengan keyakinan bahwa nisfu Sya'ban itu adalah malam Lailatul Qadar. Padahal kalau kita mencoba untuk mengembalikannya kepada suratul Baqarah, maka kita akan tahu bahwasanya yang namanya Lailatul Qadar itu tidak terjadi di nisfu Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban itu sama dengan malam-malam nisfu yang lainnya. Pertengahan bulan Sya'ban itu sama dengan pertengahan bulan Rajab, sama dengan pertengahan bulan Zulqa'dah, sama dengan pertengahan bulan Muharram, sama dengan pertengahan bulan Safar, Rajab, Sya'ban. Itu sama. Karena memang pendapat yang mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu di nisfu Sya'ban itu adalah suatu hal yang tidak bisa dibuktikan baik dalam hadis. Dan bahkan yang bisa membuktikannya adalah apa? Bahwasanya yang namanya Lailatul Qadar itu malah turunnya di bulan suci Ramadan. Dikarenakan apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi. Pertanyaan yang kedua, kalau begitu Lailatul Qadar itu terjadinya di bila?
Karena yang namanya bulan Ramadan itu ada 30 hari atau 29 hari. Artinya ada 10 malam pertama, ada 10 malam pertengahan, ada 10 malam terakhir. Nabi pernah mencari yang namanya Lailatul Qadar di 10 malam pertama. Di dalam riwayat yang lainnya juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencari Lailatul Qadar di 10 malam pertengahan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan itu terjadinya pada 10 malam terakhir. Maka di dalam sebuah riwayat dikatakan iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Cari yang namanya Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Di dalam riwayat yang lainnya dikatakan fil witr. Witr itu artinya malam-malam ganjil. Kalau malam-malam ganjil itu 21, kemudian 23, 25, 27, 29 ya. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau seandainya kita sudah tetapkan itu di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, pertanyaan yang kedua yang muncul adalah apa dasar kita mengadakan nuzulul Quran pada tanggal 17? Ya kan? Nuzulul Quran kan biasanya diadakan pada tanggal berapa? 17 Ramadan. Pertanyaannya nuzul 17 Ramadan ini masuk dalam 10 malam terakhir atau bagaimana? Saya kira tidak masuk ya 10 malam terakhir. Tidak masuk 10 malam terakhir. Sehingga itu yang menjadi permasalahan sebenarnya juga. Biasanya ada orang yang mengadakan malam nuzulul Quran. Kita memang tidak pernah mengadakan yang namanya malam nuzulul Quran. Tetapi yang kita ingin pertanyakan apa? Alasan apa yang menjadi dasar hukum ketika seseorang mengadakannya pada tanggal 17 Ramadan. 17 Ramadan bukan malam terakhir. Dan di situ dikatakan bahwasanya Al-Quran diturunkan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar. Dan kita sudah sepakat Lailatul Qadar itu terjadinya 10 malam terakhir. Walaupun tidak ada ulama yang menjelaskan dan menentukan secara pasti di malam berapa dia. Ada yang mengatakan 21, ada yang mengatakan 23, ada yang mengatakan 25, ada yang mengatakan 27, ada yang mengatakan 29. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah agar Allah mengetahui siapa yang bersungguh-sungguh dan siapa yang malas-malasan. Itu saja hikmahnya. Kenapa? Karena saya yakin kalau seandainya Allah sudah menentukan Lailatul Qadar terjadinya malam 27, saya kira semua orang hanya akan kumpul di masjid 27. Tetapi Allah rahasiakan itu. Allah rahasiakan untuk apa? Agar kita ketahui siapa yang malas, siapa yang betul-betul rajin. Yang betul-betul qama ramadhana imanan wa ihtisaban, itulah yang akan mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Tetapi orang yang malas-malasan dia tidak akan dapat itu. Itu hikmahnya itu. Dan sebagian manusia sekarang ada yang salah sangka, ada yang salah paham, sehingga seolah-olah dia menjadi hamba Lailatul Qadar. Saya katakan kenapa hamba Lailatul Qadar? Dia hanya datang ke masjid pada waktu malam ganjil. Malam 21, malam 21 semuanya pergi. Malam 22 tidak ada. Malam 23 semuanya datang lagi. Ini kan seolah-olah menjadi hamba Lailatul Qadar. Kita ini bukan hamba Lailatul Qadar. Kita ini hamba Allah yang memang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 24 jam sehari semalam, 7 hari dalam seminggu, 365 hari dalam 1 tahun. Itu kan kita menjadi hamba Allah terus di situ ya. Ini adalah kesalahan, dan itu sebenarnya terjadi bukan hanya di Nusantara, di bagian-bagian belahan bumi lainnya, termasuk di Mekah sendiri seperti itu. Cobalah pergi umroh pada waktu bulan suci Ramadan. Yang namanya malam ganjil itu subhanallah. Tahun 2012 saya ke sana bulan Ramadan itu saya betul-betul geleng-geleng kepala. Kenapa? Malam ke-24 saya masih bisa sholat di dalam masjid, kan artinya masih belum terlalu. Malam 25 saya turun dari hotel, orang sudah gelar sejadah di depan hotel. Antara hotel tempat saya tinggal dengan masjid itu kurang-kurang juga 200 meter. Saya sempat bertanya waktu itu dalam hati, ini orang bagaimana dia mau dengarkan imam ya? Ternyata mereka juga pandai. Radio mereka buka sehingga mereka dengarkan imam baca itu lewat radio tersebut. Artinya kan ini adalah fenomena yang memang sangat-sangat kita
dapatkan dan rasakan serta kita temukan dalam kehidupan kita di bulan suci Ramadan 10 malam terakhir saja orang mau beribadah hanya di malam-malam ganjil saja. Malam-malam sebelumnya mereka tidak mau. Padahal kalau seandainya kita mau sebenarnya kita perlu untuk melaksanakan yang namanya ibadah ya sepanjang waktu. Perlu kita takut untuk tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada sebagian ulama, ada beberapa tafsiran angka ya, Ar-Raqmi mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu terjadinya di malam 27. Salah satu alasan kenapa mereka mengatakan di malam 27, yang pertama selain dia adalah malam ganjil, yang kedua kalau kita lihat katanya susunan huruf daripada Lailatul Qadar itu terdiri daripada 9 huruf. La, ya, la, ta, Laila. Al-Qadar itu alif, lam, qad, dal, ra, 9 semuanya kan. Lailatul Qadar disebutkan di dalam Al-Quran hanya 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi 9 kali 3 sama dengan 27. Ini tafsiran yang memang tidak mempunyai dasar. Tapi ini adalah tafsiran yang memakai sistem seperti itu. Karena memang sekarang banyak orang yang mempergunakan tafsiran-tafsiran yang saya lihatnya tafsiran Raqmi itu yang 19 itu kan bismillah itu kan hanya ada 19 huruf ya. Itu dihubung-hubungkan dengan alaiha tis'ata asyar di dalam surah Al-Muddathir. Itu sebenarnya tidak mempunyai dasar hukum di dalam penafsiran seperti itu. Tetapi itu juga salah satu apa yang diungkapkan oleh beberapa cendekiawan bahwasanya malam Lailatul Qadar 27 karena itu. Katanya kenapa ada rahasianya? Allah hanya menyebutkan Lailatul Qadar 3 kali saja. Dan ternyata jumlah huruf dalam Lailatul Qadar itu hanya 9. Maka mereka mengatakan, oh iya, rahasianya adalah 9 kali 3 sama dengan 27. Sehingga 27 lah adalah malam Lailatul Qadar. Dan itu yang paling banyak kita dengarkan sekarang. Kalau kita berkata Lailatul Qadar bila, semuanya akan mengatakan apa? Paling tidak malam 27. Wallahu ta'ala alam. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Maka jawaban yang Allah berikan ketika Allah memberikan sebuah pertanyaan kepada manusia agar manusia mengambil kira. Ini adalah salah satu metode pendidikan dalam Al-Quran. Salah satu metode pendidikan di dalam Al-Quran adalah mempergunakan metode tanya jawab. Method ya. Metode tanya jawab. Metode tanya jawab apa? Allah memberikan kepada kita pertanyaan. Pertanyaan yang diberikan oleh Allah itu agar kita mengambil berat terhadap apa yang akan Allah sampaikan. Dan itu sebenarnya juga dipakai oleh Nabi dalam keseharian Nabi. Ketika dia mengajar umatnya, kadang-kadang Nabi SAW memulakan dengan apa? Pertanyaan. Misalnya Nabi SAW ketika berada di depan teman-temannya, di depan sahabat-sahabatnya, tiba-tiba Nabi berkata begini, atadruna mal ghibah? Kalian tahu tidak apa itu ghibah? Atadruna mal muflis? Kalian tahu tidak siapa orang-orang muflis? Ini adalah bentuk cara metode yang dipakai oleh Nabi, yang dipakai oleh Al-Quran untuk agar kita bisa mengambil berat apa yang akan disampaikan oleh Allah, apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dalam masalah akidah kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Muaz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Itu kan adalah sebuah bentuk pertanyaan. Bentuk pertanyaan-pertanyaan ini memberikan kepada kita ataupun merangsang kita, memotivasi kita untuk mengambil berat dan memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh Allah setelahnya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ini adalah pernyataan yang kedua dan ini merupakan keistimewaan yang kedua malam tersebut. Keistimewaan pertamanya tadi adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Keistimewaan yang kedua, orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar dia akan mendapatkan pahala sama dengan dia beribadah selama 1000 tahun. 1000 tahun itu berapa tahun? 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun. Bayangkan. Makanya ya, kalau kembali kita mencoba untuk merevise ataupun mencoba untuk mengingat kembali tentang sebenarnya apa sih fungsi ibadah di dalam diri seorang muslim, untuk apa orang muslim itu beramal soleh, salah satunya adalah karena amal soleh itu merupakan sebuah keuntungan.
Salah satunya adalah bahwasanya amal soleh itu adalah keberuntungan bagi seorang muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan seorang muslim untuk beribadah begitu saja tanpa ada imbalan. Saya juga kadang-kadang berpikir mungkin Allah tahu bahwasanya manusia ini terlalu materialistis. Karena terlalu materialistis, akhirnya Allah setiap dia memerintahkan sesuatu, biasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan sebuah pahala yang begitu besar. Bersedekah sekian, ya kan? Baca Quran sekian. Tetapi walau bagaimanapun manusia yang materialistis ini, ya, saya katakan materialistis karena kadang-kadang memang kita demikian, masih belum mengambil peluang tersebut. Padahal seolah-olah Allah memberikan kepada kita pernyataan bahwa setiap ibadah yang kamu lakukan itu akan mendatangkan keuntungan yang luar biasa, yang kadang-kadang manusia tidak menyadarinya. Keuntungan yang luar biasa tersebut seperti ini. Satu malam sama dengan 1000 bulan, sama dengan 83 tahun. Umur umatnya Nabi itu berapa? 60-an kan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa umurku adalah hampir sama dengan umur umatku. Kalau umurnya Nabi 63 menurut kalender Hijriah. Kalau menurut kalender Miladiah berapa tahun? 60 tahun. Karena setiap 20 tahun itu, setiap 20 tahun kalau nggak salah, itu yang namanya Hijriah lebih cepat dibandingkan Miladiah. Makanya yang namanya Ramadan kan semakin hari semakin mundur. Setiap 20 tahun begitu. Maka kalau seandainya umur Nabi 63 tahun, itu hijriahnya. Kalau umurnya Nabi dalam bentuk miladiah, nggak sampai 63, tapi hanya sampai 60 tahun saja. Kalau seandainya hanya 60 tahun, belum tentu kita beribadah 60 tahun juga. Umur seseorang 60 tahun. Tidur kita dalam satu hari 8 jam paling minimal. Berarti sebenarnya kalau seandainya dalam satu hari kita tidur 8 jam, 20 tahun kita tidur kalau umur kita 60. 20 tahun kita tidur. Karena di dalam satu hari itu hanya 24 jam. 24 bagi 3 sama dengan 8. Berarti kalau 60 tahun bagi 3 sama dengan 20. Berarti kalau seandainya dalam sehari kita tidur 8 jam, 20 tahun kita untuk tidur. Kerja 8 jam per hari, kurang lagi 20 tahun. Berarti tinggal 20 tahun kan sisanya. 20 tahun sisa ini dikurangi 10. Kenapa kok kurang 10? Orang belum balik. Diwajibkan untuk beribadah berapa umurnya? Setelah balik kan, oke lah kita ambil 10 tahun balik. 10 tahun ibadah ini belum tentu ibadah juga. 50 tahun ini sudah bukan untuk ibadah nih. 10 tahun itu belum tentu untuk ibadah juga. Main-mainnya belum masuk, ininya belum masuk. Terlalu pendek umur kita untuk ibadah ternyata. Maka kadang-kadang saya berpikir, kita ini senantiasa memberikan kepada Allah sisa-sisa. Kenapa sisa-sisa? Kalau ada waktu tersisa baru sholat. Kalau ada waktu tersisa baru baca Quran. Sisa-sisa semua, sisa-sisa. Kalau ada apalagi masa yang tersisa, kalau ada uang yang tersisa baru sedekah. Kalau ada umur yang tersisa baru mau ibadah. Semuanya sisa-sisa yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ternyata memberikan kepada kita kesempatan yang luar biasa. Kesempatan luar biasa itu apa? Oke. Kalau seandainya memang Allah tahu manusia. Karena Allah lah yang menciptakan manusia. Allah tahu sifat manusia karena Allah yang menciptakan manusia. Kalau seandainya demikian adanya, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kesempatan yang luar biasa. Apa kesempatan luar biasa itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Satu malam di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada berapa? 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun. Belum tentu kita semuanya menginjak umur 83 tahun tersebut. Ini dilakukan dalam satu malam. Makanya saya katakan ibadah itu bagi orang yang beriman itu adalah keuntungan yang luar biasa. Maka kalau seandainya satu hari seorang muslim tidak beribadah kepada Allah, berarti dia telah kehilangan berjuta-juta keuntungan. Dia telah kehilangan berpuluh-puluh ribu keuntungan.
yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang beriman. Baca Quran saja kan 10 Pak ya. Alif Lam Mim 30. Jadi kalau seandainya ada orang yang memang suka menghitung keuntungan, boleh aja itu. Bismillahirrahmanirrahim 190. Alif Lam Mim tambah 30 220. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sudah berapa? Jadi kalau seandainya ada seseorang yang tidak bisa baca Al-Quran dalam satu hari, dia sudah kehilangan beratus-ratus, berpuluh-puluh ribu pahala. Itu yang harus kita sadari sebenarnya. Itu yang harus kita sadari. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian keistimewaan yang lainnya dalam Lailatul Qadar itu apa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Ya. Malaikat pada malam itu turun. Kata-kata tanazzalu itu di dalam bahasa Arab dinamakan dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu artinya apa? Present tense ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu present tense. Betul ya, past tense itu madi ya. Present tense. Present tense di dalam bahasa Arab itu menunjukkan bahwasanya perkara tersebut akan berlangsung ke depan. Jadi ini menunjukkan, karena ada sebagian orang yang berpendapat, oh ini yang namanya Lailatul Qadar hanya terjadi sekali, yaitu ketika Allah turunkan Al-Quran. Dia tidak akan berulang-ulang. Kalau Allah mempergunakan di dalam ayat ini past tense, tanazzala, boleh kita terima. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala mempergunakan dalam ayat ini adalah tanazzalu, fi'il mudhari' yang menerangkan bahwasanya hal tersebut akan terjadi bukan hanya pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, tetapi itu akan terus berulang-ulang sampai hari kiamat. Tanazzalu al-malaikatu, dan itu yang kedua menunjukkan apa? Malaikat pada malam itu akan turun secara bertahap-tahap, tidak langsung, tidak. Tetapi malaikat pada saat itu kata-kata tatanazzalu, taknya yang awal dihilangkan. Tak yang awal itu dinamakan dengan taul mudhara'ah, huruful mudhara'ah, sehingga muncullah kata-kata tanazzalu. Itu menurut para ulama juga menjelaskan bahwasanya turunnya malaikat itu bertahap-tahap. Kenapa bertahap-tahap? Karena yang namanya malaikat inilah yang mengisi penghuni langit. Penduduk langit itu adalah para malaikat. Dan pada malam Lailatul Qadar, menurut ayat ini malaikat semuanya akan turun ke bumi. Bayangkan kalau seandainya malaikat turun ke bumi, itu menunjukkan bahwasanya bumi pada saat itu mendapatkan keberkahan dari Allah yang luar biasa. Mendapatkan keberkahan dari Allah yang luar biasa. Malaikat kan ketika ada di dalam satu tempat, itu menunjukkan bahwa tempat itu adalah mempunyai keberkahan yang luar biasa. Makanya kalau seandainya ada rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat, itu menunjukkan bahwa rumah tersebut tidak ada berkah, tidak ada rahmat di situ. Kan ada beberapa rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Di antaranya apa? Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun aw tamathil aw tasawir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya malaikat tidak akan pernah masuk ke dalam sebuah rumah yang di dalamnya ada kalb. Kalb itu apa? Anjing, atau tasawir, ataupun patung-patung, ataupun gambar-gambar. Walaupun para ulama menjelaskan bahwasanya kalau seandainya gambar tersebut adalah gambar-gambar yang menempel di bantal, di tilam, itu tidak mengapa. Tetapi gambar-gambar hidup itu, ataupun patung-patung hidup itu, patung-patung dalam bentuk manusia ataupun hewan, itu menurut para ulama itu adalah rumah-rumah yang tidak akan pernah dimasuki oleh malaikat. Malaikat yang tidak masuk itu adalah malaikat rahmat, bukan malaikat maut. Malaikat maut tetap masuk. Nah, kan kalau memang sudah sampai ajalnya, malaikat maut tetap masuk. Tetapi yang tidak masuk itu adalah malaikat rahmat. Jadi kalau seandainya ada rumah yang tidak ada malaikatnya, malaikat rahmat tidak mau masuk, itu menunjukkan bahwa rumah tersebut tidak mempunyai keberkahan. Ketika malaikat itu masuk ke dalam rumah itu, berarti rumah itu ada keberkahan. Begitu juga yang namanya bumi. Ketika seluruh malaikat turun, tumpah ruah dalam satu waktu, dalam satu malam,
itu menunjukkan malam itu adalah malam yang penuh dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tanazzalul malaikah. Kemudian waruh. Ruh di sini adalah siapa? Malaikat Jibril. Kenapa dikatakan malaikat Jibril itu dipisahkan? Karena ketua para malaikat itu siapa? Jibril alaihi salatu wassalam. Ketuanya para malaikat itu adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi dia mendapatkan penghususan dari Allah Subhanahu wa taala, dikatakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, dengan izin Tuhannya untuk menyelesaikan mengatur segala urusan. Makanya ada sebagian ulama yang membagi takdir itu menjadi takdir sanawi dengan takdir yaumi. Ada takdir yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan per hari, dan ada yang takdir yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dalam satu tahun. Apa yang akan terjadi setahun itu diatur ataupun ditentukan pada malam Lailatul Qadar. Semuanya sudah terselesaikan. Ya. Takdir sanawi min kulli amr, dari segala macam urusan, ya, Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan di sini juga akhirnya menjadi sebuah keistimewaan bagi malam ini. Apa keistimewaannya? Bahwa pada malam itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikatnya secara bertahap-tahap memenuhi yang namanya bumi. Dan pada malam itu turun yang namanya malaikat Jibril. Dan pada malam itu segala macam urusan yang akan terjadi satu tahun yang akan datang diurus oleh malaikat dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam itu. Dan yang terakhir adalah salamun hiya hatta matla'il fajar. Salamun. Salamun ini sebenarnya adalah, kalau di dalam bahasa Arab dia khabar. Dia mempunyai mubtada, dia mempunyai permulaan ayat. Permulaan ayatnya sebenarnya adalah hiya salam. Malam itu adalah malam kesejahteraan. Malam itu adalah malam yang penuh kesejahteraan. Malam itu adalah malam yang penuh dengan ketenangan hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar. Maka ayyuhal ikhwah wal akhwat, disinilah pentingnya kita mencoba untuk betul-betul bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan ibadah di malam tersebut. Karena sebenarnya ada keuntungan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi orang-orang yang melakukan ibadah pada malam itu. Di mana? Kalau seandainya malam itu lepas, kita harus menunggu 1 tahun yang akan datang. Disinilah mungkin kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengaminkan doanya Jibril. Ya. Doanya Jibril itu singkat. Dia mengatakan, celakalah bagi orang yang masuk ke dalam bulan suci Ramadan, kemudian dia keluar dari bulan suci Ramadan tanpa diampuni dosa-dosanya oleh Allah, celakalah. Kemudian Nabi mengatakan amin. Dia mengaminkan doanya Jibril. Karena kenapa? Bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Ya. Hanya orang-orang yang tidak mendapatkan yang memang tidak mau mencari ampunan yang tidak diampuni oleh Allah. Semua orang-orang yang memasuki bulan suci Ramadan dengan berbagai macam ibadah yang ada, sampai dikatakan bahwasanya setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang namanya pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan kepada kita satu pengertian bahwa sesungguhnya pada bulan tersebut adalah bulan yang penuh rahmat, ampunan. Maka orang-orang yang betul-betul mencari pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala pada malam itu, Allah akan berikan. Apalagi dengan adanya malam Lailatul Qadar tersebut. Salamun hiya hatta matla'il fajr, artinya keselamatan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang berkenaan dengan suratul Qadar. Ya, mungkin ada pertanyaan berkenaan dengan suratul Qadar ini? Selanjutnya kita akan jelaskan sedikit, kita akan masuk, ya ada beberapa menit lagi tersisa. Kita akan jelaskan sedikit tentang suratul Bayyinah. Ya. Suratul Bayyinah ini adalah surah yang terdiri dari 8 ayat. Ini termasuk surah Madaniyah. Ya, ini Madaniyah ini. Ya, ini termasuk surah Madaniyah. Kalau tadi Makkiyah, ya ini Madaniyah. Madaniyah itu yang telah kita jelaskan tadi adalah surah-surah ataupun ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan setelah Nabi hijrah.
Ya. Walaupun ayat tersebut akhirnya bukan turun di Madinah, tetapi setelah Nabi hijrah, itulah yang dinamakan dengan Madaniyah. Al-Bayyinah ini berada di surah ke-98 dan dia mempunyai 8 ayat. Dia diturunkan setelah surah At-Talaq. Surah Al-Bayyinah ini berbicara tentang keadaan orang-orang kafir dari ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, serta orang-orang musyrik yang mereka semuanya menyatakan tidak mau beriman sebelum datangnya Nabi, tapi setelah datangnya Nabi pun mereka tidak beriman. Ini dalam surah Al-Bayyinah. Kemudian di dalam surah Al-Bayyinah ini juga dijelaskan siapakah hamba Allah yang terbaik dan siapakah hamba Allah yang terburuk. Dan di situ dikatakan bahwasanya orang kafir dia adalah seburuk-buruk hamba dan orang yang beriman sebaik-baik hamba. Ya. Makanya mungkin saya pernah bertanya begini, Nelson Mandela, Mother Teresa, dengan segala macam kebaikan yang dia lakukan, dibandingkan dengan seorang menteri agama Indonesia yang pernah koruptor, mana kira-kira yang lebih baik? Satu koruptor, satunya baik. Kira-kira kalau ditanya mana yang terbaik? Koruptor. Tetap selama dia muslim, dia lebih baik. Selama dia muslim, dia lebih baik. Karena kenapa? Nah, itu insya Allah kita akan dapatkan jawabannya di dalam suratul Bayyinah. Kita akan dapatkan jawabannya di dalam surah Al-Bayyinah. Ini yang perlu untuk kita perjelas, ya. Kita perlu perjelas. Mudah-mudahan insya Allah 2 minggu yang akan datang kita akan mengambil suratul Bayyinah insya Allah. Saya kira itu yang kalau seandainya ada pertanyaan silakan. Kalau orang-orang Nasrani, orang Yahudi, orang Sabi'in yang tetap tauhid, dan adakah menjadi kewajiban bagi mereka sisanya tetap ikut Nabi Muhammad kalau mereka tetap bertauhid? Baik. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir. Itu ayatnya. Jadi pertanyaannya ini adalah ketika turunnya Al-Qur'an, adakah orang-orang yang masih bertauhid dari orang-orang Yahudi, Nasrani, ya apakah dianggap tetap sebagai orang-orang yang beriman? Oke. Di awal-awal diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetap mungkin kita katakan itu adalah orang-orang yang beriman. Akan tetapi setelah turunnya beberapa ayat di dalam Al-Quran, dan setelah yang namanya Al-Quran itu banyak diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka mempunyai kewajiban untuk beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan, demi Allah tidak beriman orang-orang Yahudi ataupun Nasrani yang mendengarkan dariku dan tidak beriman kepadaku. Sungguh mereka tidak beriman, sungguh mereka tidak beredar. Ini yang perlu untuk kita pertegas, bahwa walau bagaimanapun mereka bertauhid, tetapi mereka tetap wajib untuk mengakui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebenarnya kalau mereka bertauhid dan beriman, pasti akan mengakui Nabi sebagai seorang Nabi, karena memang itu semuanya sudah diterangkan di dalam kitab-kitab mereka terdahulu. Makanya Waraqah bin Naufal itu ketika mendengarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan apa yang diceritakan oleh Nabi, kan dia langsung mengatakan innahun namusul ladzi anzala ala Musa. Sesungguhnya dia adalah namus, malaikat yang pernah turun kepada Musa. Laitani akunu hayyan hina yukhrijuka qaumuk. Alangkah baiknya kalau seandainya saya masih hidup ketika engkau diusir oleh kaummu. Jadi mereka tahu sebenarnya. Dan orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang tahu bahwa Nabi itu adalah Nabi. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Ya, orang-orang yang diberikan kitab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang Yahudi, mengetahui Nabi itu sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, as-Sabi'in, ketika Al-Quran sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adanya perintah untuk beriman kepada Nabi, maka mereka tidak mempunyai alasan untuk tidak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam.
Ini ada satu pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, apakah pandangan Ustaz menamakan anak dengan Bayyinah, Bayyana An-Nur? Sebenarnya saya lihatnya tidak ada masalah di dalam penamaan tersebut. Ya, selama nama tersebut tidak mengandungi sesuatu yang tidak baik, silakan menamakan anak dengan nama apa saja silakan, tetapi yang penting artinya baik. Karena sebenarnya yang namanya nama itu merupakan bagian daripada doa. Ya, bagian daripada doa. Mungkin ketika dia menamakan anaknya An-Nur, Muhammad Nur misalnya, dia inginkan anaknya itu bisa memberikan cahaya ataupun pencerahan kepada orang lain, silakan. Ya, tidak ada, artinya tidak ada larangan untuk memberikan nama kepada anak-anak kita selama nama itu adalah nama yang baik dan tidak mengandungi kesyirikan. Dulu saya mempunyai seorang teman disuruh untuk dirubah namanya. Kenapa dirubah namanya? Karena seolah-olah dia mengandungi kesyirikan. Namanya Abdul Haya. Abdul Haya. Abdul Haya kan artinya adalah apa? Hamba kehidupan. Nah, Abdul Haya itu ada hamba kehidupan. Sehingga oleh Syekh yang ada di Madinah itu mengganti namanya bukan Abdul Haya tetapi Abdul Hayyi. Abdul Hayyi artinya hamba yang maha hidup, ya. Hamba yang maha hidup. Al-Hayyu itu kan adalah salah satu nama daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya lihatnya tidak mengapa kita memberikan nama anak kita dengan berbagai macam nama. Yang penting namanya baik dan tidak mengandungi kesyirikan. Saya bahkan mengatakan kalau seandainya ada orang yang memberikan nama anaknya dengan nama Indonesia ataupun Melayu misalnya, namanya Selamat, boleh tidak? Boleh saja, Selamat boleh. Nama-nama Cina pun silahkan, yang penting namanya baik, tidak mengandungi ini. Makanya saya termasuk orang yang tidak terlalu menganjurkan kalau seandainya masuk Islam harus ganti nama. Ya, saya termasuk orang yang begitu. Karena saya lihatnya tidak ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala ataupun Nabi untuk memberikan nama kepada anak-anak kita selama nama-nama tersebut tidak mengandungi unsur kesyirikan, tidak mengandungi yang namanya hal-hal yang tidak baik. Silakan. Allah taala. Soalan yang sambung ya. Apakah pendapat nama wanita An-Nisa? Kerana ada yang mengatakan An-Nisa itu jadi digunakan. Khairun nisa. Kalau khairun nisa itu artinya kan sebaik-baik wanita. Ya, khairun nisa. Mungkin itu adalah merupakan satu doa. Ya, tetapi kalau seandainya memang ada larangan, jangan dipakai. Tetapi kalau memang tidak ada larangan, silahkan dipakai. Ya, artinya nama itu nama itu dikaitkan pada Rasulullah pada dia sekali sebaik-baik wanita. Ya, betul. Kata-kata khairun nisa itu sebenarnya hanyalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik wanita. Ya mungkin saja dia doakan mudah-mudahan paling tidak menghampiri akhlak daripada istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam. Syukran. Ada yang lain? Jadi itu yang perlu kami sampaikan. Mohon maaf kalau seandainya ada salah kata dalam penyampaian tadi. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, Pak.